terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berpartisipasi dalam rakerda PDIAI Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan juga yang saya hormati kepada Ketua PDIAI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Kepala, maaf tadi saya lupa jabatannya ya. Kemudian Ibu Kepala Balai Besar POM Daerah Istimewa Yogyakarta, senior saya, Mbak Yu saya yang cantik, dan tentunya para narasumber yang hadir di sini, Prof. Hari, dosen saya juga. Waktu saya S3 di UGM, saya banyak ngangsu kawruh ke Prof. Hari, diajarin segala macam ilmu oleh beliau, dan juga sejawat saya sesama pembicara, Mbak Retno, yang dulu sama-sama berjuang di Hiswarsi ya, kita memajukan teman-teman apoteker di rumah sakit, serta tentunya yang saya hormati dan saya banggakan seluruh peserta kegiatan SOS ke-20 dalam judul atau dalam topik efektivitas keamanan dan proyeksi epidemiologi pasca vaksinasi COVID-19, yang tentunya teman-teman apoteker di seluruh Indonesia sangat-sangat mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi ini di Indonesia. Mohon izin saya share slide. Ini suaranya sudah mulai bergema-bergema ini. Panitia ini memang Zoom meeting beberapa hari belakangan ini suka mengalami gangguan ya. Baik, mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, saya mulai paparan saya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat, tapi nanti kalau belum selesai kita bawa dalam diskusi ya, Bu Moderator. Judul yang diberikan kepada saya adalah Regulasi Emergency Use Authorization Vaksin COVID-19. Nah, ini tentunya sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh sejawat apoteker dimanapun saja kita berada, apakah itu di pelayanan kesehatan, kemudian di industri farmasi, kemudian tentunya juga yang penting di institusi pendidikan, karena ini adalah sesuatu hal yang harus kita pahami sebagai update terkait dengan regulasi di bidang obat-obatan. Ini outline presentasi saya skip saja sebagai pendahuluan. Tadi Prof. Hari sudah menyampaikan bagaimana kondisi pandemi yang terjadi saat ini, meskipun mengalami penurunan sedikit ya Prof, tetapi kita masih termasuk yang tinggi ya angka kejadian COVID-19-nya dan angka kematian yang juga tinggi. Ini yang memprihatinkan karena kalau saya ada beberapa WA group yang saya ikuti, kepanikan mencari obat, mencari kamar, mencari ICU dan sebagainya ini masih terus ada setiap hari ya, masih terus masuk dalam laporan-laporan di WA group. Nah, tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama. Dan tentunya kita juga tahu bahwa kondisi pandemi ini tidak kita duga, tidak ada yang menduga, tidak ada yang menyangka tiba-tiba terjadi pandemi ini, dan virusnya adalah virus yang sama sekali baru, sehingga kita belum mempunyai obat-obatan ataupun vaksin yang tersedia ya untuk mengatasi pandemi ini, baik untuk mengobati maupun untuk mencegah virus SARS-CoV-2 ini. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Prof. Hari beberapa prediksi-prediksi ya terkait dengan kejadian COVID-19 ini, dan vaksinasi adalah salah satu upaya, karena kita tidak hanya satu-satunya saja melalui vaksinasi ini kita untuk keluar dari pandemi. Banyak upaya-upaya lain yang harus kita lakukan, tetapi vaksinasi ini merupakan suatu upaya yang harus kita galakkan untuk kita bisa keluar dari pandemi ini. Tentunya untuk membentuk herd immunity agar program vaksinasi ini berhasil dalam mengatasi pandemi ini, kita harus memberikan pemahaman yang sangat tinggi ya kepada masyarakat kita semua yang ada di sekeliling kita. Nah, dengan
forum-forum ini kita berharap sejawat apoteker juga akan nantinya memberikan pemahaman, memberikan informasi yang positif terkait dengan vaksinasi dan apa kegunaan vaksinasi serta bagaimana proses pelaksanaan vaksinasi tersebut. Karena saya masih mendengarkan banyak sekali masyarakat yang masih menolak untuk mendapatkan vaksinasi. Sepintas saja saya akan menyampaikan tentunya vaksin itu bukan hanya melindungi diri kita sendiri, pastinya tujuan utamanya untuk melindungi tubuh kita agar kita tidak terinfeksi oleh virus, tetapi yang paling penting juga kita membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity dan juga kita melindungi orang lain. Kita ingat bahwa ada di sekeliling kita individu-individu yang tidak mungkin mendapatkan vaksinasi. Misalnya orang-orang yang mempunyai penyakit autoimun yang berat, kemudian orang-orang dalam kondisi hamil, ya, kemudian anak-anak ya yang belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan vaksinasi karena pengembangan vaksin untuk anak-anak sampai saat ini belum selesai atau belum dapat kita konfirmasi kekhasiat dan keamanannya. Nah, dengan kita mengurangi angka kejadian infeksi pada kelompok orang yang telah eligible atau telah dimungkinkan mendapatkan vaksinasi, kita juga akan melindungi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mungkin mendapatkan vaksinasi. Ini sepintas saja untuk teman-teman pahami kita dalam masa pandemi COVID-19 ini, tadi Prof. Haris juga sudah menyampaikan bahwa penyintas COVID-19 itu pada dasarnya sudah mempunyai kekebalan, tetapi ternyata memang benar setelah diukur titer antibodinya ternyata tidak terlalu tinggi ya, dan bahkan ada yang tidak mempunyai ya titer antibodi tersebut ya. Jadi ada imunitas alami yang didapatkan setelah dia sembuh atau imunitas artifisial. Nah, vaksin adalah kekebalan atau imunitas artifisial ini yang kita dapatkan ya, di mana imunitas artifisial ini ada yang aktif yaitu melalui vaksinasi, di mana tubuh kita aktif membentuk antibodi, tetapi juga ada imunitas artifisial yang sifatnya pasif, yaitu pemberian antibodi ke dalam tubuh kita. Contohnya terapi-terapi antibodi monoklonal, kemudian plasma konvalesen yang diberikan kepada penderita COVID-19 ini yang dia bersifat pasif tubuhnya ya, tidak perlu membentuk antibodi lagi karena sudah diberikan antibodi. Nah, Bapak Ibu sekalian, vaksinasi adalah salah satu imunitas artifisial yang kita dapatkan dan tubuh kita diharapkan aktif untuk membentuk antibodi setelah mendapatkan vaksin tersebut. Nah, ini sejawat apoteker yang saya hormati, kita bisa mengintip atau mengikuti setiap hari karena WHO Landscape itu selalu mengupdate perkembangan penelitian-penelitian vaksin di dunia ini. Ya, per tanggal 26 Februari 2021 sudah ada vaksin yang masuk dalam tahap uji klinik sebanyak 74 vaksin, apakah itu uji klinik fase 1, fase 2, ataupun fase 3, dan yang memasuki uji preklinik ada 182 vaksin, kandidat vaksin ya. Artinya seluruh dunia mereka berupaya, kita semua berupaya untuk mengembangkan vaksin karena kebutuhan vaksin itu sangat tinggi untuk seluruh dunia. Saat ini baru sekitar 20% dari kebutuhan vaksin seluruh dunia yang sudah tersedia, yang dapat disediakan oleh pengembang-pengembang vaksin. Dan bahkan di beberapa negara berkembang dan negara-negara miskin, mereka diprediksi baru dapat mengakses vaksin sekitar tahun 2025. Tadi bahkan Prof. Hari menyatakan bahwa di Filipina ya Prof, mereka hanya mengandalkan dari COVAX saja, mereka tidak punya kemampuan begitu ya Prof untuk mengadakan vaksin sendiri. Dan alhamdulillah kita pemerintah Indonesia sudah mulai mengadakan vaksin meskipun ya di awal-awal kita mengalami tantangan yang sangat berat ya. Pada saat itu banyak penolakan dari masyarakat maupun dari tokoh-tokoh ya yang mengatakan bahwa vaksin belum jadi kok sudah diadakan dan sebagainya begitu ya, kok sudah dibeli. Nah, inilah langkah-langkah sebetulnya strategi yang diambil pemerintah agar kita dapat memperoleh akses vaksin tersebut ya. Jadi beberapa platform vaksin yang dikembangkan dalam penelitian-penelitian tentunya berbeda-beda dan mempunyai karakteristik dan sifat-sifat masing-masing dan juga efikasi dan keamanan yang berbeda-beda dari setiap vaksin tersebut. Tetapi tentunya dengan melalui suatu
pengujian dengan melalui suatu evaluasi dari regulator obat baik di WHO maupun di seluruh dunia ini, kita mempunyai suatu standar di mana vaksin tersebut dapat digunakan, layak digunakan karena sudah memenuhi keamanan, khasiat dan mutu dari vaksin tersebut. Nah, mungkin kita juga bertanya-tanya ini karena tentu teman-teman apoteker ini yang paling paham ya bagaimana pengembangan obat maupun vaksin. Loh, obat itu harusnya kan pengembangannya 5 sampai 10 tahun, bahkan mengalami kegagalan berkali-kali gitu ya. Nah, beberapa strategi-strategi yang dilakukan oleh peneliti-peneliti atau pengembang-pengembang vaksin industri farmasi dalam membuat vaksin COVID-19 ini adalah mereka menggunakan suatu platform yang sebelumnya sudah ada dan tinggal mengganti virusnya saja. Nah, ini tentunya sudah dapat memotong jalur pengembangan obat ya. Kemudian menggunakan desain adaptive trial, di mana dilakukan paralel kegiatan ya. Kemudian melakukan flexibility regulasi, termasuk juga Badan POM, kita melakukan flexibility regulasi untuk mempercepat pengembangan vaksin ini dengan melakukan rolling submission, membuat regulasi emergency use authorization, dan juga mengoptimalkan sumber daya. Nah, ini yang disebut dengan adaptive trial, di mana pengembangan vaksin dalam kondisi pandemi ini berbeda dengan pengembangan vaksin dalam kondisi normal. Kemudian yang pasti teman-teman bertanya, apakah kita bisa menjamin mutu, khasiat, dan keamanan dari vaksin yang dikembangkan dalam proses singkat ini? Tentunya ada standar-standar persyaratan yang harus dipenuhi. Nanti akan saya sampaikan bagaimana standar persyaratannya. Sejawat apoteker yang saya hormati, pengadaan dan penyiapan vaksin di Indonesia ini kita mengupayakan dengan segala macam jalur ya. Yang penting kita mendapatkan vaksin yang mempunyai standar kualitas dan yang sesuai dengan persyaratan. Kita bisa mengadakan melalui jalur bilateral atau kerjasama antara industri farmasi di Indonesia dengan di luar negeri, seperti contohnya Sinovac yang sudah kita adakan ya, di mana Sinovac ini selain kita mengimpor vaksin jadi atau CoronaVac, kita juga mengimpor melakukan transfer teknologi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya tentunya untuk mempercepat ya proses penyiapan vaksin ini. Selain itu juga lebih efisien karena kita melakukan fill and finish produk di PT Bio Farma, di mana PT Bio Farma itu sudah mempunyai pengalaman yang sangat lama dan sangat baik untuk produksi vaksin ya, dan sudah mendapatkan prakualifikasi WHO. Kemudian kita mendapatkan vaksin melalui jalur multilateral ya, atau melalui COVAX Facility, di mana dikoordinir oleh WHO beberapa lembaga-lembaga donor itu mengadakan procure vaksin dalam jumlah besar dan membagikan kepada beberapa negara. Indonesia juga termasuk mendapatkan subsidi vaksin melalui jalur COVAX ini. Kemudian pengembangan vaksin dalam negeri, tentunya kita juga akan mendorong pengembangan vaksin dalam negeri. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sedikit terkait dengan pengawalan vaksin di jalur pre-market dan post-market. Tadi seperti yang telah kami sampaikan bahwa sekalipun vaksin itu disetujui dalam kondisi emergency atau yang kita kenal dengan nama emergency use authorization, tetapi pengawalan dari mulai pre-market sampai post-market terus dilakukan. Pengawalan pre-market dilakukan mulai dari pengawalan pada saat pelaksanaan uji klinik ya. Dalam saat pelaksanaan uji klinik, Badan POM mendampingi agar uji klinik dilaksanakan sesuai dengan kaidah cara uji klinik yang baik. Tentunya tujuannya adalah untuk mendapatkan evidence base yang menjadi data dukung dalam pemberian emergency use authorization ataupun izin edar. Ya, kemudian terkait dengan sarana produksinya sendiri, kita melakukan inspeksi CPOB, baik itu sarana produksi yang ada di Sinovac Beijing maupun yang ada di Bio Farma, agar persyaratan mutu dapat dipenuhi. Kemudian pemberian EUA, yaitu evaluasi terhadap semua data. Nah, yang sekarang dikuatkan, dilakukan intensifikasi dan peningkatan adalah pengawasan post market. Nah, ini teman-teman tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dewi ya, memang pengawasan post market ini banyak dilakukan oleh sejawat kita yang ada di sarana-sarana pendistribusian, kemudian sarana-sarana pengawasan pelayanan kesehatan. Jadi dilakukan oleh UPT Badan POM di seluruh Indonesia, termasuk juga oleh Balai Besar POM di daerah istimewa Yogyakarta.
di mana kita mengawal pendistribusiannya, kemudian melakukan sampling pengujian untuk melihat mutu vaksin dalam peredaran, dan kemudian melakukan pengawasan pharmacovigilance atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, ini proses Badan POM dalam memberikan persetujuan atau approval selalu melibatkan anggota Komnas Penilaian Obat dan tim ahli vaksin serta klinisi yang terkait untuk menimbang terkait dengan manfaat dan risiko yang diberikan terkait terhadap persetujuan vaksin ini. Tentunya kita harus dapat memutuskan dengan melakukan kajian-kajian yang seksama. Sebagai informasi dan pemahaman kepada sejawat apoteker yang saya banggakan bahwa emergency use authorization ini adalah suatu regulasi yang baru diterapkan di Indonesia oleh Badan POM. Tetapi sebetulnya kita tidak sendiri, semua negara, semua otoritas obat yang ada di dunia ini tentunya otoritas obat yang kuat ya, karena ada beberapa negara-negara yang mereka tidak melakukan evaluasi, mereka hanya sekedar menerima saja ya. Tetapi kita mempunyai sovereignty bahwa Indonesia merupakan negara dengan otoritas obat yang kuat atau stringent regulatory country, di mana Badan POM telah dikualifikasi oleh WHO dengan level maturitas yang baik, yaitu skala 3 dan 4 dari maksimum skala 4. Angka 3 dan 4, nilai 3 dan 4 dari skala maksimum 4. Nah, emergency use authorization ini merupakan persetujuan penggunaan obat selama kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk apa? Untuk obat yang belum mendapatkan izin edar atau obat yang telah mendapatkan izin edar tetapi dengan indikasi penggunaan yang berbeda atau yang kita kenal dengan nama repurposing drug. Kalau kita ingat ada hidroksikloroquine yang pernah kita setujuin EUA-nya, kemudian ada remdesivir, ada favipiravir, itu semua adalah repurposing drug dari yang tadinya indikasinya berbeda dengan yang ditujukan sekarang untuk COVID-19. Nah, ini tujuannya untuk kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kriteria persetujuan emergency use authorization hanya dapat diberikan manakala satu, negara dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kita tahu bahwa melalui Kepres 12 tahun 2020 bahwa Indonesia diumumkan oleh Presiden kita masuk dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian yang penting juga nomor 2 dan nomor 3, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa meskipun kita mengembangkan obat atau vaksin ini dalam kondisi yang cepat, tetapi untuk mendapatkan emergency use authorization harus telah terdapat cukup bukti ilmiah terkait dengan aspek keamanan dan khasiatnya dan memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku dan dibuat secara standar CPOB. Nah, yang kemudian yang keempat adalah memiliki kemanfaatan yang lebih besar daripada risiko. Yang nomor 5 bahwa belum ada alternatif penata laksana yang memadai yang disetujui untuk diagnosis, pencegahan atau pengobatan penyakit. Saat ini memang belum ada ya, semua baik obat, vaksin semua masih dalam kondisi emergency use authorization. Persyaratan untuk mendapatkan emergency use authorization tadi sudah kami sampaikan bahwa harus didukung dengan bukti ilmiah yang menunjukkan vaksin tersebut berkhasiat dan aman. Dimulai dari pembuktian mulai uji preklinik yaitu di hewan, ya, kemudian uji klinik pada manusia fase 1, 2, dan 3 yang menunjukkan bahwa vaksin tersebut aman, dapat menghasilkan respon antibodi yang baik atau respon imun yang baik, serta mempunyai efikasi yang memadai. Nah, efikasi yang memadai tersebut menurut standar WHO minimum efikasi harus ditunjukkan dari uji klinik fase 3 interim analisis dengan pengamatan 3 bulan ya, dengan efikasi vaksin minimum adalah 50%. WHO menghitung dengan efikasi 50%, maka total penduduk dalam suatu negara tersebut harus divaksin untuk membentuk herd immunity. Jadi perhitungan tersebut sudah dilakukan oleh WHO bahwa dengan 50% efikasi sudah dapat membentuk herd immunity kalau seluruh penduduk dalam negara tersebut telah divaksin atau di dunia juga ya telah divaksin ya untuk rata-rata 50%. Ini adalah data mutu saya tidak usah jelaskan satu persatu, teman-teman yang di industri farmasi sudah memahami, kemudian yang di pendidikan juga tentunya memahami ya tentang mutu dari suatu obat ya.
Nah, ini beberapa fleksibilitas yang dilakukan, kita dapat melakukan rolling submission, kemudian timeline, evaluasi kita percepat dari 150 hari kerja menjadi 20 hari kerja, tentunya setelah data semua disubmit dengan lengkap. Nah, ini kita mengerahkan sumber daya. Ini kalau di Badan POM tidak ada tanggalan merah ya, harinya semua 7/24 ini, 7 hari 24 jam kita bekerja. Karena memang sekarang kita sedang dikejar terus untuk memenuhi kecepatan ketersediaan vaksin ya di Indonesia ini, karena saat ini kalau dihitung-hitung kita baru memiliki vaksin sekitar 10 juta vaksin ya yang tersedia, lebih deh 13 jutaan vaksin, padahal kita membutuhkan 180 penduduk kali 2, berarti 360 juta vaksin, jadi masih sangat jauh dari kebutuhan. Nah, ini makanya kita kejar untuk terus menyiapkan vaksin-vaksin lain yang beberapa alternatif vaksin tersebut. Ini adalah kegiatan rolling submission tersebut. Mungkin saya masuk sedikit kepada vaksin COVID-19, yaitu CoronaVac yang telah kita setujui, di mana vaksin tersebut pengembangannya fase 1 dan fase 2 dilakukan di Tiongkok, dan fase 3-nya dilakukan di Indonesia, Brasil, Turki, dan Chile. Nah, kenapa kok fase 3-nya tidak dilakukan di Cina, di Tiongkok? Tentunya kita harus memahami bahwa fase 3 uji klinik vaksin, kita membutuhkan pembuktian efikasi, di mana efikasi tersebut, efikasi vaksin baru dapat dibuktikan di tempat-tempat yang masih mengalami pandemi. Nah, di Tiongkok pada saat ini atau dari mulai bulan Oktober mereka sudah tidak mengalami pandemi. Kasusnya mereka sudah sangat rendah sekali ya, sehingga tidak memungkinkan uji klinik fase 3 dilakukan di sana. Nah, ini beberapa hasil-hasil studi, teman-teman sekalian dapat mengakses hasil studi ini semua ya, khasiatnya, keamanannya di dalam fact sheet yang kami siapkan ya, di dalam websitenya Badan POM. Bapak Ibu sekalian dapat mengakses semua hasil uji klinik dari vaksin yang menjadi dasar persetujuan untuk pemberian emergency use authorization. Nah, mungkin sedikit saja yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman terkait dengan khasiat dari vaksin ya. Khasiat dari vaksin itu bisa ditunjukkan dari kemampuan suatu vaksin tersebut dalam membentuk antibodi atau namanya imunogenisitas dari vaksin dan efikasi dari vaksin tersebut ya. Untuk imunogenisitasnya atau kemampuan vaksin itu untuk membentuk antibodi sudah ditunjukkan bahwa vaksin ini telah dapat membentuk antibodi dengan 97,48% dari semua subjek mengalami peningkatan antibodi setelah 14 hari pasca penyuntikan yang kedua dengan titer di atas 4 kali ya. Dengan rata-rata adalah 23 kali peningkatannya setelah 3 bulan dengan persentase seropositif sebesar 99% ya. Kemudian efikasinya 65,3%. Sudah dijelaskan apakah itu efikasi ya. Efikasi adalah estimasi penurunan angka kejadian infeksi pada kelompok orang yang mendapatkan vaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan vaksin atau yang mendapat placebo. Jadi kalau 65% ya angka kejadian infeksi pada kelompok orang yang mendapatkan vaksin itu akan turun sebesar 65% dibandingkan yang tidak mendapatkan vaksin. Atau lebih mudahnya lagi bahwa orang yang mendapatkan vaksin mendapatkan perlindungan 3 kali lebih besar daripada orang yang tidak mendapatkan vaksin. Nah, efektivitas itu baru dapat kita lihat nanti setelah program vaksinasi itu berjalan. Makanya harus ada post marketing surveillance atau post marketing study untuk mendapatkan efektivitas dari vaksin ini. Ini adalah persetujuan untuk CoronaVac ya, sudah disetujui. Nah, ini yang saya sampaikan, sejawat apoteker sekalian, silahkan untuk mendownload semua informasi terkait dengan vaksin ini pada websitenya Badan POM ya. Monggo untuk dapat dipelajari ya, untuk membaca hasil-hasil uji klinik dan khasiat dan keamanannya. Pada saat pertama kali kita setujui, yaitu tanggal 11 Januari 2021, vaksin ini disetujui untuk dewasa usia 18-59 tahun. Ya. Kemudian berdasarkan perkembangan hasil uji klinik yang baru yang kita dapatkan, maka pada tanggal
5 Februari tahun 2021 kami telah memberikan indikasi untuk lansia, sehingga merubah indikasinya menjadi indikasi untuk umur 18 tahun ke atas ya. Kemudian kami juga memberikan persetujuan untuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Bio Farma pada tanggal 16 Februari 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau melihat kemasannya, ini penting sekali buat para apoteker yang melakukan pengawalan vaksin di peredaran. Di awal persetujuan, kita memberikan persetujuan untuk CoronaVac, yaitu vaksin yang diimpor dari Cina. Bentuknya adalah vial, di mana satu vial untuk satu dosis. Ya, jadi bentuknya vial. Kita tidak pernah menyetujui bentuk yang pre-filled syring, ya, atau yang dalam syring yang sudah jadi. Nah, ini adalah vaksin CoronaVac. Kita mempunyai 3 juta dosis pada saat itu yang diberikan kepada nakes ya, mungkin sekarang sudah habis ya dalam pendistribusian atau mungkin ada 1 atau 2 yang masih tersisa atau beberapa ya. Nah sekarang kita menyetujuinya, kita telah menyetujui vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma. Mulai tanggal 16 Februari 2021 telah mulai didistribusikan ya dengan nomor IUA seperti yang tertera dalam slide ini dengan kemasan 1 vial berisi 5 ml larutan yang berisi 10 dosis, di mana dalam 1 dos terdapat 10 vial. Ya. Vaksin ini stabil pada suhu penyimpanan 2-8 derajat Celcius. Bapak Ibu sekalian, vaksin ini juga telah dilengkapi dengan studi barcode ya, dengan studi barcode yang akan yang dapat digunakan untuk tracking kemana saja vaksin ini berjalan, dan vaksin ini dapat digunakan untuk siapa saja. Nah, nanti akan terhubung dengan sistem PCARE ya, di mana semua vaksin ini dapat di-tracking. Nah, ini teman-teman yang di pengawasan ini Dewi dan teman-teman sudah dapat melaksanakan pengawasan dengan studi barcode ini, dan tentunya ini akan semakin memberikan fasilitas kepada kita agar vaksin ini dapat dilacak ya perjalanannya, kemudian tentunya kita mencegah adanya pemalsuan terhadap vaksin ya. Kemudian ini beberapa warning, teman-teman sekalian dapat mempelajarinya di dalam fact sheet-nya Badan POM. Silahkan untuk mendownload bahwa yang menjadi kontraindikasi dalam penggunaan vaksin hanyalah orang-orang dengan hipersensitif atau alergi, punya riwayat alergi terhadap vaksin, dan orang dengan penyakit autoimun yang primer atau yang dibawa sejak lahir. Ya, untuk beberapa penyakit-penyakit yang lain dapat diberikan vaksin tetapi dalam kondisi hati-hati. Nah, saat ini beberapa organisasi profesi seperti PABDI, PERGI, ya, kemudian IDA, POGI ya, mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat teman-teman ikutin atau dapat teman-teman gunakan sebagai panduan ya dalam pemberian vaksin ini. Nah, ini yang mungkin penting buat teman-teman apoteker ya, bahwa vaksin ini harus disimpan dalam suhu 2-8 derajat Celcius dan tentunya untuk mencegah atau untuk mengatasi kejadian ikutan fase imunisasi yang akut ya, perlu adanya penyediaan obat-obatan untuk mengatasi kondisi emergensi. Di antaranya adalah epinefrin injeksi ya. Ini jadi teman-teman di sarana pelayanan kesehatan mohon diperhatikan di kit emergensinya tersedia atau tidak, kondisinya masih layak atau tidak, jangan-jangan sudah dipakai tapi lupa tidak diganti atau kemudian expire dan sebagainya ya. Ini tentunya dukungan dari apoteker sangat penting sekali. Kemudian produk produk ini tidak boleh terpapar beku ya, harus dalam suhu 2-8 derajat. Kemudian vaksin ini harus digunakan segera setelah dibuka ya. Kemudian untuk interaksi obat, teman-teman juga bisa melihat bagaimana interaksi obatnya, karena sampai saat ini kita belum memiliki data-data untuk interaksi obatnya, maka sebaiknya dihindari ya penggunaan imunosupresif drugs bersamaan dengan vaksin ini. Ini beberapa efek samping yang mungkin terjadi, dan ini adalah jenis-jenis vaksin lain yang sedang berproses di Badan POM ya. Tadi Prof. Haris sudah menyinggung sedikit ya
beberapa vaksin lain yang sedang berproses di Badan POM. Tentunya sekali lagi seperti yang telah saya sampaikan tadi, tujuannya untuk mencukupi kebutuhan vaksin di Indonesia. Ini karakteristik vaksinnya nanti bisa disampaikan, bisa diambil teman-teman slide ini ya, bisa dipelajari bagaimana karakteristik dari masing-masing vaksin ini. Ya. Kemudian bagaimana pengawalan post-market, tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah kita memberikan persetujuan emergency use authorization, yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan dalam pendistribusian dan penggunaan vaksinnya agar mutu, keamanan dan khasiat vaksin tersebut tetap terjamin. Ya. Badan POM sudah menerapkan, sudah mempunyai per BPOM ya, Perka BPOM nomor 33 tahun 2018 penerapan 2D barcode, dan ini sudah diterapkan alhamdulillah untuk vaksin vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Bio Farma. Ini beberapa BIMTEK yang dilakukan, dan kita sedang menggalakkan atau mengintensifkan pengawasan post-market dengan BIMTEK kepada sarana pelayanan kesehatan untuk penjagaan rantai dingin atau CPP ya, khususnya untuk vaksin-vaksin coronavirus ini. Juga sampling pengujian melalui sampling di sarana-sarana pendistribusian dan sarana pelayanan kesehatan untuk mengetahui apakah vaksin tersebut masih layak atau tidak untuk digunakan. Tentunya kita menggunakan metode sampling yang sudah ditetapkan, dan kita terus memantau mutu vaksin dalam peredaran, dan yang penting adalah sejawat apoteker di seluruh Indonesia yang ada di sarana pelayanan kesehatan, sarana pendistribusian yang mengelola vaksin ini mematuhi SOP terkait dengan penyimpanan vaksin dan melaporkan manakala mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi penyimpanan kepada UPT kami di seluruh Indonesia. Ini sampling yang telah dilakukan untuk pengawasan mutu ini di beberapa tempat, dan alhamdulillah vaksin tersebut masih memenuhi syarat uji potensi vaksin sehingga kita dapat nyatakan bahwa khasiat dan mutu vaksin masih terjaga. Untuk KIPI, Badan POM sebagai anggota dari Komnas KIPI Nasional ya, Komite Nasional KIPI, juga bekerjasama dengan Komda KIPI. Nah, mungkin teman-teman apoteker juga bisa aktif dalam Komda KIPI untuk terus memantau kejadian ikutan pasca imunisasi. Perlu diingat bahwa pemberian emergency use authorization ini mempunyai ketentuan bahwa setelah pemberian persetujuan masih terus dilakukan studi post-market, baik itu studi aktif dalam bentuk uji klinik maupun pharmacovigilance yang ketat, sehingga kita dapat memiliki profil keamanan dalam jangka waktu yang lebih panjang dan juga dalam jumlah subjek yang lebih banyak atau pengguna yang lebih banyak. Nah, ini juga sebagai himbauan saja, kita tidak untuk ikut larut dalam infodemik ya. Silahkan mengakses informasi-informasi yang resmi terkait dengan vaksin tersebut di website yang resmi, di info vaksin. Kemudian tadi kalau terkait dengan informasi produknya sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi websitenya Badan POM, juga websitenya Badan POM baik di www.pom.go.id maupun di Pionas ya, untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan vaksin, untuk tidak mempercayai informasi-informasi yang hoax, dan memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa untuk cerdik untuk mengakses informasi-informasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya kami sangat mengharapkan dan sangat berterima kasih karena sejawat apoteker dapat ikut mendukung pelaksanaan vaksinasi ini melalui pengawalan ya vaksin di sepanjang rantai distribusi, sepanjang tempat penggunaan vaksin, maupun juga memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa suksesnya pelaksanaan vaksinasi untuk membentuk herd immunity ini sangat diperlukan partisipasi dari masyarakat ini untuk kita semua keluar dari pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator.